Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, para jemaah yang saya hormati, sholat zuhur kita jam 12 lewat 14 menit. Jam 12 lewat 14 menit. Berarti masih ada waktu lebih kurang setengah jam. Ya. Baik, dalam waktu yang singkat ini izinkan saya menyampaikan kajian-kajian tentang keislaman. Nanti bapak-bapak kalau ada yang ingin ditanyakan langsung saja. Baik. Di dalam Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sahabat. Kata Rasul, sayati 'alan nasi zaman, nanti akan datang di akhir zaman, himmatuhum butunuhum, orang di akhir zaman hidupnya itu fokus kepada urusan perut. Seharusnya, kata Nabi, orang itu dalam hidup ini lebih fokus kepada ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Artinya bahwa kita dihidupkan Allah ini aslinya itu untuk ibadah kepada Allah. Baik ibadah mahdho, ibadah yang langsung kepada Allah, maupun ibadah yang ghairu mahdho, ibadah yang tidak langsung, seperti bertutur kata yang baik, berakhlak yang baik, ini termasuk ibadah. Jadi fokus kehidupan kita, bapak-bapak, di dunia ini sesungguhnya adalah untuk mengabdi kepada Allah. Kemudian sarana dan prasarana untuk mengabdi dan ibadah kepada Allah, kita butuh dunia. Dunia ini ad-dunya mazra'al akhirah. Dunia tempat kita bercocok tanam, kemudian hasilnya akan kita petik di akhirat. Artinya bahwa di dunia ini kita sesungguhnya tugas kita adalah untuk melakukan amal ibadah di mana kita memetik hasilnya di akhirat kelak. Nah, jadi oleh karena itu bapak-bapak, fokus kehidupan kita ini adalah ibadah.
Yang lainnya itu adalah aksesoris. Kita bekerja, bermuamalah, itu adalah membuat kita bisa melanjutkan ibadah kita itu tiap hari. Kita butuh makan, kita butuh minum. Agar untuk apa ini semua? Untuk memantapkan kita dalam ibadah. Sebab tidak akan mungkin secara terus-menerus orang beribadah dalam keadaan lapar, dalam keadaan perut kosong, kecuali kalau dia puasa. Nah, tetapi sesungguhnya fokusnya itu adalah ibadah. Itu seharusnya. Namun di akhir zaman, kata Nabi, ada orang yang fokusnya itu adalah untuk perutnya sendiri. Fokus urutan perut. Coba Pak. Maka yang dipikirkan tidak lain, ujung-ujungnya urusan perut. Maka perut makin hari makin besar. Sehingga digelar Abdul Butun, hamba perut. Nah, gitu. Nah, kalau urusan perut kan tentu urusannya makan. Ya. Maka orang berkata tiada hari tanpa makan. Nah, kalau kita hanya sekedar urusan makan di atas dunia ini, Bapak-bapak, lalu apa bedanya kita dengan sapi? Coba lihat sapi, Bapak-bapak. Sapi itu kalau kita tengok, siang hari merumput dia makan. Rupanya makanan dia itu tidak langsung ke dalam perut. Disimpannya dulu, Pak. Kaget malam-malam Bapak perhatikan. Ketika dia tidur, baru dia makan kembali hasil merumput tadi. Makan. Artinya apa? Binatang ternak, sapi, yang dia pikirkan bagaimana menggemukkan badannya. Yang dia pikirkan, karena memang dia tidak ada mikir kan. Kira-kira sapi mikir apa tidak? Enggak. Manulah dia mikir. Buktinya kadang-kadang rumput orang, rumput tetangga dia hantam juga kan. Nah, tak peduli pohon pisang, tak peduli batang cabai milik orang lain dia hantam. Itu tandanya dia tidak mikir. Jadi dia fokus kepada makanan saja. Nah, kita tidak mau dikatakan seperti sapi, tidak mau. Ya, kita maunya adalah betul-betul dikatakan, ya, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu memang, ya, insan, ya, diciptakan Allah, ya, sebentuk-bentuk, sesempurna-sempurnanya bentuk. Maka tidak sama dia dengan hewan binatang. Tuh. Ya Bu ya. Ya Pak ya. Jadi ada cerita Pak. Halo. Halo. Ada cerita. Terdengar suara azan. Ini cerita ini entah zaman kapan, tidak tahu saya. Pokoknya cerita baik. Dengar suara azan. Allahu Akbar. Sibuklah orang bergegas ke masjid. Tapi kerbau ini terus saja makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa anak kerbau tuh nanya dengan maknya,
Mak, mak, kata anak kerbau. Kemana orang tuh? Dengar suara Allahu Akbar tuh berlari. Oh, itu tuh orang Islam. Dia mau sembahyang, mau sholat, kata induk kerbau. Jadi induk kerbau dengan anak kerbau ini bisa bercakap juga dia tuh. Itu makanya ceritanya tidak tahu tahun kapan kan. Oh, kalau orang Islam tuh pergi ke masjid mak yo ngapo dia ke masjid semayang. Nah, kalau kita ini macam mana mak? Nah, kita ini bukan manusia, kita ini kerbau. Jadi tidak perlu kita ke masjid. Oh, macam tu mak yo. Jadi kita tidak usahlah ke masjid, tidak usah, karena kita kerbau. Wah. Berarti kalau orang Islam dengar azan di masjid, dia bergegas ke masjid. Nah, bagi yang tidak ke masjid, kerbau. Itu ya. Jadi beda, bapak-bapak hadirin sekalian. Dan dalam Quran juga dikatakan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya di dalam neraka nanti isi penghuni neraka itu kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Termasuk manusia. Isi neraka itu. Manusia yang bagaimana? Semua ya. Manusia yang bagaimana? Dengar Pak. Baik. Manusia yang bagaimana? Lahum qulubul la yufqahuna biha. Manusia yang qulubum, yang punya hati tapi tidak mau menggunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah yang berada di sekitarnya. Nah, kita punya hati bapak-bapak, tapi kadang kita tidak mau melihat kenyataan hidup dari kejadian-kejadian yang sudah berlalu. Banyak orang-orang yang tadinya sukses lalu jatuh terpuruk. Nah, kita bapak-bapak harus belajar dari kesalahan-kesalahan itu, tidak mengulangi kesalahan-kesalahannya. Nah, orang yang banyak menjadi penghuni neraka, kata Allah, adalah orang yang punya hati tetapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi telinganya tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi matanya tidak digunakan melihat ayat-ayat kebesaran Allah, baik ayat Al-Quran maupun ayat-ayat yang ada di dunia ini. Itulah yang terjadi bapak-bapak. Ulaika kal an'am. Mereka inilah sesungguhnya binatang ternak. Itu Allah sendiri yang bilang begitu. Binatang ternak katanya. Jadi kalau kita bapak-bapak punya perut, ya, lalu tidak bisa kita bedakan dengan perut hewan, maka kita tak ubahnya binatang. Maka oleh karena itu Rasulullah sudah mengkhawatirkan ini 14 abad yang silam. Kata Rasulullah, himmatuhum butunuhum. Nanti di akhir zaman
orang-orang pada sibuk mengurus perutnya masing-masing. Padahal yang harus kita sibukkan adalah beribadah kepada Allah. Nah, bapak-bapak, alhamdulillah saya yakin dan percaya, ya kan, kalau sudah masuk ke dalam sini insya Allah akan terjadi perubahan. Kenapa? Karena disinilah bapak-bapak kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan. Banyak di antara teman-teman kita yang masuk ke dalam ini, ada yang tamat pesantren, ada yang kuliah S1 dan macam-macam. Disinilah kesempatan kita belajar. Maka itu manfaatkan sebaik-baiknya untuk belajar di pesantren ini. Gitu, Pak ya.